3, 2, 1, go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya menyampaikan materi, terima kasih kepada dosen pengampu Ibu Nita Rosa Damayanti MKom PhD. Perkenalkan, nama saya Nasrullah dari Fakultas Vokasi Prodi Manajemen Informatika dengan NIM 221210018 kelas 1A. Langsung saja penyampaian materi dari saya tentang dasar manajemen dan bisnis. Ada 3 poin dari dasar manajemen dan bisnis: konsep dasar manajemen, elemen dasar manajemen, pentingnya tujuan dalam manajemen. Konsep dasar manajemen. Pengertian manajemen. Manajemen merupakan proses perencanaan atau perorganisasian suatu sehingga bisa mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Apa itu konsep manajemen? Pengertian yang paling tepat mengenai konsep manajemen adalah bentuk tata kelola sebuah perusahaan sehingga segala jenis aktivitas bisa terkontrol dengan cukup baik. Dalam hal ini, seorang manajer dituntut untuk bisa menguasai konsep perencanaan yang baik. Namun, dalam definisi yang lebih detail, konsep ini bisa ditinjau dalam 4 aspek, yaitu 1. Sebagai seni. Konsep ini lebih tertuju pada bagaimana perencanaan sebagai sebuah seni dalam menyelesaikan pekerjaan dengan jalan mempekerjakan orang lain. 2. Sebagai ilmu pengetahuan. Perencanaan dalam konsepnya berperan sebagai ilmu pengetahuan untuk mengetahui bagaimana dan mengapa manusia bekerja sama untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. 2. Sebagai suatu proses. Konsep manajemen ini lebih pada proses perencanaan, perorganisasian, dan pengawasan agar bisa mencapai suatu tujuan. 4. Sebagai suatu profesi. Hal ini merujuk pada profesi manajer yang bekerja secara profesional untuk perusahaan dan mendapatkan gaji sesuai dengan keahlian yang dimilikinya. Elemen dasar manajemen. Fungsi manajemen adalah elemen-elemen dasar yang akan selalu ada dan melekat di dalam proses manajemen yang akan dijadikan acuan oleh manajer dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan. Fungsi manajemen pertama kali diperkenalkan oleh seorang industrialis Prancis bernama Henri Fayol pada awal abad ke-20. Fungsi elemen dasar manajemen sebagai berikut. A. Perencanaan atau planning adalah memikirkan apa yang akan dikerjakan dengan sumber yang dimiliki. Perencanaan dilakukan untuk menentukan tujuan perusahaan secara keseluruhan dalam cara terbaik untuk memenuhi tujuan itu. Manajer mengevaluasi berbagai rencana alternatif sebelum mengambil tindakan dan kemudian melihat apakah rencana yang dipilih cocok dan dapat digunakan untuk memenuhi tujuan perusahaan. Perencanaan merupakan proses terpenting dari semua fungsi manajemen karena tanpa perencanaan fungsi-fungsi lainnya tak dapat berjalan. B. Pengorganisasian atau organizing merupakan tujuan membagi suatu kegiatan besar menjadi kegiatan-kegiatan yang lebih kecil. Perorganisasian mempermudah manajer dalam melakukan pengawasan dan menentukan orang yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas-tugas yang telah dibagi-bagi tersebut. Perorganisasian dapat dilakukan dengan cara menentukan tugas apa yang harus dikerjakan. Setiap harus mengerjakan bagaimana tugas-tugas tersebut dikelompokkan, siapa yang bertanggung jawab atas tugas tersebut, pada tingkatan mana keputusan harus itu diambil. C. Pengarahan atau directing adalah suatu tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok berusaha untuk mencapai sasaran sesuai dengan perencanaan manajerial dan usaha. D.
Motivating atau motivasi. Motivating atau pemotivasian kegiatan merupakan salah satu fungsi manajemen berupa pemberian inspirasi, semangat dan dorongan kepada bawahan agar bawahan melakukan kegiatan secara sukarela sesuai apa yang diinginkan oleh atasan. 3. Coordinating. Coordinating atau pengkoordinasian merupakan salah satu fungsi manajemen untuk melakukan berbagai kegiatan agar tidak terjadi kekacauan, percekcokan, kekosongan. Kegiatan dalam jalan menghubungkan, menyatukan dan menyelaraskan pekerjaan bawahan sehingga terdapat kerjasama yang terarah dalam upaya mencapai tujuan organisasi. F. Controlling. Controlling atau pengawasan, sering juga disebut pengendalian, adalah salah satu fungsi manajemen yang berupa mengadakan penilaian, bila perlu mengadakan koreksi sehingga apa yang dilakukan bawahan dapat diarahkan ke jalan yang benar dengan maksud tujuan yang telah digariskan semula. Reporting adalah salah satu fungsi manajemen berupa penyampaian perkembangan atau hasil kegiatan atau pemberian keterangan mengenai segala hal yang berkaitan dengan tugas dan fungsi-fungsi kepada pejabat yang lebih tinggi. Staffing merupakan salah satu fungsi manajemen berupa penyusun personalia pada suatu organisasi, sejak dari merekrut tenaga kerja, pengembangannya sampai dengan usaha agar setiap tenaga memberi daya guna maksimal kepada organisasi. Pentingnya tujuan dasar manajemen. A. Berorientasi pada tujuan. Organisasi atau perusahaan harus mempunyai suatu tujuan yang menjadi dasar organisasi atau perusahaan tersebut. B. Bersifat luas, yaitu semua kegiatan yang terlibat mengolah organisasi atau perusahaan di berbagai bidang. C. Bersifat multidimensi, yaitu meliputi pekerjaan dan operasi suatu perusahaan. D. Proses yang berkelanjutan. Manajemen memiliki serangkaian fungsi yang berkelanjutan meliputi perencanaan dan pengarahan. E. Kegiatan kelompok, yaitu dalam proses tidak bisa dilakukan secara individu tetapi harus bersama-sama. Peran manajemen. Tanpa adanya manajemen, semua kegiatan akan lebih sulit, dan ada 3 alasan diperlukannya manajemen, yaitu 1. Mencapai tujuan bersama. 2. Mengakomodasi tujuan-tujuan yang berbeda dan efisien dan efektif bertentangan. Itulah penyampaian singkat materi saya tentang dasar manajemen dan bisnis. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.